Aduh, males banget deh kalau suruh karantina gitu ya. Ya, kalau saya selalu bilang, ya ini demi kebaikan Om juga, ataupun juga ikan-ikannya, agar lebih long lasting. Halo Sobat Onelito, jumpa lagi di channel Onelito Koi. Hari ini saya sedang mau mulai perjalanan menuju ke Bandung untuk menghadiri ZNA Koi Show. Nah, berhubung kali ini saya berangkat sendirian di mobil, saya pikir daripada ngantuk, mending saya coba inget-inget, kita bikin program aja namanya Q&A. Apa sih yang ingin saya diskusikan di sini? Yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan dari para penghobi. Oh ya, sebelum saya lanjut dulu, mohon maaf ya kalau gambarnya shaking-shaking. Soalnya saya nggak pakai gimbal dan memang nggak punya gimbal, jadi cuman ditaruh di penjepit handphone yang buat di dashboard gitu. Jadi pasti dia getar-getar kalau jalanannya nggak rata. Nah, jadi pertanyaan pertama yang paling sering saya dapatkan adalah ketika ada penghobi koi yang membeli koi di Onelito, pastikan saya selalu bilang, oke Om, nanti setelah kita karantina untuk kebersihannya dan kesiapan pengiriman, kita update lagi untuk kita kirim. Nah, biasanya si penghobi suka bilang ke saya, oh udah dikarantina ya Om, berarti saya nggak perlu karantina lagi ya di rumah. Waduh, sebenarnya bukan begitu. Nah, menurut saya tetap perlu kita karantina. Kenapa? Karena gini, pada saat kita mau kirim ikan, dealer atau seller koi ini fokusnya adalah menjaga kebersihan isi perut ikannya, supaya pada saat kita kirim ikan, ikan tuh nggak buang kotoran di dalam packaging. Which is kalau ya kita semua tahu kalau ikan buang kotoran itu pastinya akan menyebabkan menjadi amoniak. Nah, pada saat dalam perjalanan dia memiliki amoniak yang cukup tinggi, itu bahaya buat ikannya gitu. Ya, belum lagi ditambah selama dalam perjalanan tersebut mungkin ikannya juga stres. Jadi dia gelisah ya, gerbak-gebuk gitu ya di dalam packaging, sehingga pasti dia akan lepas lendir. Bahkan nggak jarang ya, kadang-kadang ada ikan yang sisiknya jadi memar karena dia berontak-berontak di dalam packaging tersebut. Nah, jadi dengan adanya lendir atau buang kotoran itu akan semakin berbahaya buat si ikan. Nah, fokus kita adalah menjaga kebersihan tersebut dulu tuh yang paling pertama, supaya dalam perjalanan ikannya tidak problem dan diterima oleh owner dalam kondisi yang cukup fit. Nah, memang kalau di Onelito, pada saat proses menunggu itu, mengkarantina tersebut, kita juga suka treatment, kita berikan medikasi yang bisa membantu untuk
mensterilkan ikan, dalam artian mengurangi bakteri bawaan ataupun parasit bawaan. Nah, cuman itu tidak menjadi jaminan bahwa ikan itu pasti nanti kalau langsung masuk kolam itu pasti tidak akan membuat problem buat si ikan tersebut ataupun penghuni lama dari kolam di rumah. Nah, yang kedua juga saya selalu mengatakan bahwa ikan koi ini kan rentan ya sama parameter air. Jadi sebaiknya tetap dikarantina di rumah. Kenapa? Paling tidak, kalaupun ikan ini memang benar-benar steril, oke gitu ya. Paling tidak dia bisa adaptasi dulu dengan parameter air di rumah. Ya kan, pastinya kan ya, air di tempat dealer dengan air di rumah kan berbeda. Mungkin dari sisi pH-nya, TDS-nya. TDS ini dalam arti bukan sekedar numbers ya, tapi lebih kepada zat-zat yang terkandung di dalam airnya gitu. Ya, itu kan juga pasti akan mempengaruhi si ikannya. Mempengaruhi di mana sih? Yang udah pasti adalah mempengaruhi tingkat stres ikannya gitu. Nah, itu yang kita jaga supaya dia bisa beradaptasi dulu nih dengan kondisi tersebut. Jadi kalau misalkan dia bisa beradaptasi dengan baik, pastinya ikannya akan jauh lebih sehat dan jauh lebih siap pada saat masuk di kolam rumah. Gitu. Ya, itu jawaban saya untuk apakah ikan yang baru datang dari dealer, yang sudah dikarantina di dealer, perlu karantina lagi nggak? Jawabannya, kalau saya bilang tetap perlu. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onelito Koi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Berikutnya, pertanyaannya adalah gini. Diawali dengan pernyataan, aduh om, karantina tuh gimana caranya ya? Saya ini sibuk, takutnya nggak bisa ngurus karantina. Atau ada yang bilang, aduh males banget deh kalau suruh karantina gitu ya. Ya, kalau saya selalu bilang, ya ini demi kebaikan om juga, ataupun juga ikan-ikannya agar lebih long lasting. Nah, kalau ditanya bagaimana cara mengkarantina, nah, pertama kalau saya selalu menyarankan air untuk mengkarantina ikan kecil ya, misalkan size di bawah 40 cm lah katakan gitu ya. Nah itu minimum, seminim-minimnya ya 100 liter tuh minim-minim. Jadi kalau kita pakai bak fiber, mungkin yang diameternya 1 meter, ketinggian airnya kurang lebih 40 sampai dengan 50 cm. Nah, tapi kalau saya menyarankan teman-teman penghobi ini memiliki setidaknya fat yang diameter 1,2. Kenapa saya menyarankan menggunakan fat? Karena kelebihan daripada fat ini kan dia bahannya terpal ya.
Jadi kalau ikan kita udah lumayan besar, misalkan size 50 up gitu, pada saat dia panik, dia lagi stres, kadang-kadang berenangnya gerasa gerusuk, dia nabrak sana sini gitu. Nah pada saat dia menabrak ke dinding vat kan itu empuk, jadi tidak melukai si ikannya gitu loh. Nah itu dari sisi wadah untuk karantina. Nah, jadi air pun kenapa saya bilang harus cukup, supaya konsentrasi yang kita berikan ke dalam zat-zat yang kita berikan dalam air karantina tuh nggak terasa berat buat si ikannya. Jadi bayangin aja kalau misalkan kita pakai vat airnya 1 ton atau 1000 liter, dengan kita pakai fiber airnya mungkin 100 liter. Nah pada saat kita kasih medikasi ataupun kita berikan garam gitu, dengan jumlah air yang lebih sedikit itu pasti akan lebih terasa buat si ikannya gitu. Tapi kalau misalkan kita airnya cukup banyak, dia nggak terlalu berat untuk menerima aditif yang kita berikan gitu. Nah otomatis dengan wadah yang lebih besar juga kan lebih nyaman ya buat ikannya ya, sehingga ikannya bisa lebih cepat untuk merilis stresnya, sehingga dia lebih cepat untuk bisa beradaptasi gitu dengan lingkungan barunya, terutama air sumber kita. Nah lalu suka disambut lagi dengan pertanyaan, karantina tuh 2 hari 3 hari berarti cukup ya Om? Karena kan di tempat Om udah di karantina tuh sebelum kirim 1 minggu misalkan gitu. Nah, kalau saya bilang enggak gitu. Kalau saya selalu menyarankan seminim-minimnya 7 hari sampai 10 hari untuk kita karantina kembali di rumah gitu. Kenapa? Karena 3-4 hari pertama ikan datang itu hanya untuk kita kita diemin aja gitu, dalam arti kita bener-bener kasih informasi kepada si ikan bahwa ini loh air sumber kita gitu. Jadi pada saat ikan setelah kita aklimatisasi, ikan kita rilis di tempat karantina selama 3-4 hari ke depan, biasanya saya cuma menyarankan untuk ganti air aja 10% sampai dengan 20% setiap paginya gitu. Ya kalaupun memang di hari pertama habis aklimatisasi dan rilis ikan itu kita mau berikan garam gitu, ya boleh-boleh aja. Dan itu pun menurut saya nggak perlu terlalu banyak ya, cukup 1 kilogram per ton air gitu dosisnya gitu. Ntar guys, bayar tol dulu guys. Oke. Ya jadi selama 3-4 hari cuman ya ganti air 10-20% gitu. Sambil kita pantau nih ikan bagaimana, apakah malah menjadi mengurat atau mungkin kalau dia nggak ngurat, apakah mungkin timbul jamur gitu ya, atau apapun lah indikasinya gitu. Nah jadi saya bilang 3-4 hari itu kita hanya untuk pengenalan air sumber. Jika dalam kondisi sampai hari keempat itu oke, sehat, maka di hari kelima yang saya lakukan adalah ganti lagi airnya 10-20%, buang gitu ya. Tapi saya menggantinya dengan air kolam. Nah, kenapa saya ganti dengan air kolam? Tujuannya adalah supaya si ikan ini kenal sama bakteri yang ada di kolam kita gitu. Mungkin nggak cuma bakteri, tapi juga parasit. Nah, jadi dengan begitu dia kenal,
Ya harapannya adalah ikan mampu membentuk imun tubuhnya dia, supaya ikan ini pada saat di kolam tidak sakit. Ya, jadi kita perkenalkan nih selama hari kelima, 6, 7, 8, ya kurang lebih 3 hari lagi sampai 4 hari lagi gitu. Nah, jadi ganti air 10-20%, saya ganti lagi dengan air kolam, besoknya juga begitu, besoknya juga begitu. Nah, di hari ke 7 atau hari ke 8, kalau saya lihat memang oke nih, kan nggak kenapa-napa gitu ya, sehat, saya kasih sedikit pakan malah. Nggak jarang saya kasih sedikit pakan. Apalagi kalau emang dia udah mulai suka nerutulin nyali lumut gitu ya, tandanya dia udah lapar banget. Saya kasih makan aja 3 butir atau 4 butir gitu. Dia makan, nanti kan dia buang kotoran. Nah, dengan demikian ada percampuran bakteri dari dalam internal organ dia, dari sistem pencernaan dia yang dikeluarkan dan bercampur dengan bakteri yang sudah kita mix lagi yang ada dari kolam. Nah, nanti itu kan akan terjadi satu buah proses lagi ya, yang dimana ya balik lagi akan memperlihatkan ikannya oke nggak nih gitu terhadap percampuran bakteri tersebut gitu. Kalau emang oke, nggak ada gejala yang secara eksternal ya, entah dia ngurat ataupun sirip grepes ataupun ikannya jadi ngelipat siripnya, berarti semuanya good. Maka di hari ke-10-nya itu biasanya saya masukin ke dalam kolam. Nah, cuman sebelum saya masukin ke dalam kolam, di kolam itu H-1-nya saya puasain. Jadi misalkan nih besok saya mau masukin ikan yang di karantina, maka hari ini ikan di kolam saya puasakan. Nah, besok ikannya masuk ke kolam. Nah, cara masukinnya gimana? Tetap saya aklimatisasi lagi. Jadi ikan saya apungin deh, saya bungkus, saya apungin dulu di atas kolam, mungkin 15-20 menit, saya campurin lagi air kolamnya, baru saya keluarin ikannya. Nah, di hari ikan itu masuk, kolam tetap puasa. Di lusanya atau H+1 setelah ikan masuk, itu saya kadang masih saya puasain. Jadi H+2 setelah ikan masuk, baru saya kasih makan. Tujuannya apa sih? Ya balik lagi, saya nggak kepingin terjadi bakteri crash. Saya nggak ingin terjadi bahwa ikannya jadi stres terus jadi lompat gitu ya, akhirnya jadi keluar dari kolam di malam hari gitu. Maka saya melakukan ini untuk sebagai antisipasi gitu. Nah, jadi ya buat para penghobi, kalau ngikutin cara ini, kalau mendengarkan cara ini, pasti akan mengatakan bahwa aduh pusing dah, aduh lama banget gini, saya begini aja beres. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi masing-masing kan punya cara ya. Tapi kalau saya menyarankan kepada para teman-teman penghobi, sebaiknya melakukan ini untuk tidak membuat repot dan pusing di kemudian hari gitu. Oke, sampai di sini dulu Q&A kita hari ini. Nanti kita sambung lagi dengan Q&A berikutnya. Semoga membantu ya, semoga menjadi jalan keluar dan solusi buat teman-teman penghobi yang bingung soal karantina gitu, yang ragu karantina nggak karantina, ya mudah-mudahan jadi dapat pencerahan. Nah, dan jangan lupa, saya selalu bilang keep koi harus happy, karena Onelito Koi make hobbies happy. Bye bye.